Jadi guys, saya mau bercerita sedikit. Jadi saya pernah ditanya oleh salah satu teman saya bahwa kerja di Papua itu enak ya, biarpun resikonya tinggi, tapi gajinya lumayan. Lalu dia bilang lagi, apalagi putra-putra daerah seperti kalian, pasti itu diutamakan sekali di daerah kalian. Saya bilang, iya benar, itu benar. Jadi saya cuma iakan aja apa yang dikatakan oleh teman saya itu, karena saya mau memberitahu satu hal bahwa apa yang dikatakan itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Tapi ya, teman saya ini juga bukan orang yang pernah ke sana atau orang sana, orang Papua juga. Jadi ya saya kasih biar. Jadi dari sini saya mau bercerita sedikit bahwa apa yang dikatakan oleh teman saya mengenai pernyataan bahwa apalagi putra daerah itu pasti diutamakan atau dianggap pertama lah di sana untuk mendapatkan jatah atau apapun lah itu. Jadi saya mau bilang bahwa itu iya benar, tapi itu hanya secara formalitas, sejarah aturan atau peraturan atau perda lah apa segala macamnya memang seperti itu. Tapi di sini sejarah faktanya memang itu berbeda jauh, berbanding terbalik dengan aturan tersebut. Jadi yang ada itu mengatasnamakan tergantung siapa yang duduk di kursi-kursi terpenting, apalagi dalam perekrutan karyawan ataupun tim seleksi dan segala macamnya itu. Jadi atas nama suku asli masuk akhir dari semua tes yang keluar lain. Nah, itu sering terjadi. Jadi kalau sudah bilang jatah berarti sudah tidak perlu lagi untuk mengatasnamakan. Tapi mereka itu yang sudah masuk dengan sekian persen yang mereka sudah lulus, ya itulah. Karena dilihat bahwa di Papua setiap tahun banyak sekali sarjana yang sumber daya manusia, dalam hal ini sarjana banyak yang dihasilkan. Tapi soal lapangan pekerjaan semua dikuasai oleh mereka yang punya kepentingan. Dan sejarah sistemnya memang dikendalikan dari pusat. Jadi lebih bagusnya ya tidak usah berbicara soal hak putra daerah dan segala macamnya. Kalau cara pemberlakuannya masih di atas kebohongan, di atas manipulasi semua begitu.
Sisi lain teman, mungkin banyak orang bertanya atau menyatakan atau memberi saran bahwa ya kalau memang seperti itu kembali ke mereka-merekanya sendiri. Bagaimana cari peluang, usaha sendiri apa, atau mencari pekerjaan yang memang mungkin dibuat sendirilah atau usaha lah istilahnya. Itu bisa sebenarnya, bisa saja, bisa dilakukan oleh putra-putra daerah. Tapi peluangnya dikasih atau tidak, itu pertanyaannya. Uang geraknya diberi atau tidak, itu pertanyaannya. Kadang kita memberi peluang atau ruang kepada mereka untuk berusaha, tapi ruang itu masih kita kendalikan, berarti itu sama saja bohong. Sehingga kalau mau bilang soal Papua otonomi ataupun hak putra daerah, itu lebih bagusnya tidak usahlah, harus diperjuangkan. Tapi sampai kapan mau memperjuangkan itu? Sampai saat ini saja pengangguran, hal-hal seperti ini mengakibatkan pengangguran sarjana-sarjana makin bertambah. Padahal ini sumber daya manusia yang perlu dikembangkan dan perlu diisi di Papua untuk membangun daerah Papua itu sendiri. Jadi sangat disayangkan dengan para pemangku kepentingan yang memiliki kursi-kursi penting di dalam, betapa egoisnya dan betapa berdosanya mereka mengambil hak orang lain. Itu tetap menjadi pertanggungjawaban di akhirat bagi pribadi-pribadi manusia-manusia seperti itu. Jadi bagi saya dari cerita ini ya, memang betul harus bagi kami para generasi yang sudah menempuh pendidikan, yaitu usaha kami harus perlu diutamakan tanpa perlu berharap sama orang-orang. Kadang mereka memberi kita ruang, tapi ada di balik itu ada kepentingan mereka. Artinya memanfaatkan kami putra daerah untuk kepentingan mereka, itu pun ada. Karena itu suatu kelicikan yang dibangun oleh bangsa ini untuk kami orang Papua. Jadi perlu kami hindari hal itu, dan kami perlu bangun diri kami sendiri dengan cara kami sendiri untuk membangun atau berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Ini ceritanya seperti itu yang bisa saya bagikan kepada saudara-saudara sekalian. Terima kasih.